Pada suatu ketika di malam itu, seseorang dengan berpakaian jubah hitam beserta kedok yang menutupi mukanya. Mereka adalah orang-orang dari golongan sebuah sekte yang pada malam itu akan melakukan sebuah upacara ritual. Dengan media sebuah boneka, dia lalu memanggil entitas dari golongan bangsa jin atau bahasa kerennya makhluk dari dimensi keempat. Terlihat ada seorang wanita yang mereka jadikan sesajen dalam upacara tersebut. Salah satu dari mereka mengambil boneka lalu menempelkan di dada si wanita. Dia kembali ke meja dan membacakan sebuah mantra-mantra seperti sebuah ritual vudu, di mana ketika boneka itu dipatahkan tangannya, si wanita juga akan merasakan dampak dari gerakan tersebut. Dan di akhir ritual, si wanita pun lalu di-end dengan cara menusuk perut dari si boneka. Oke guys, di sini Mimin akan bercerita film horor terbaru yang berjudul Baby Doll tahun 2021. Film ini ada beberapa versi, ada yang dari Spanyol, Argentina, Polandia, dan juga Italia. Tapi di sini film yang akan kita bahas adalah film dari versinya Argentina. Mimin saranin untuk kalian menggunakan headset agar atmosfer horornya lebih berasa. Beberapa waktu kemudian, seperti cerita horor pada umumnya, ada dua pasangan remaja, Dacia bersama kekasihnya Ale, lalu Elizabeth dengan pasangannya Rama. Mereka berempat ceritanya ingin liburan ke suatu tempat dengan suasana alam pedesaan. Kebetulan di sini Rama mempunyai sebuah tempat rekomendasi untuk mereka liburan. Tempat tersebut tak lain adalah sebuah villa yang berada di bawah kaki gunung. Beberapa saat setelah melakukan perjalanan, akhirnya mereka pun sampai ke tempat tujuan. Rama lalu mencoba menghubungi sang pemilik villa. Namun hal tak diduga, si pemilik villa malah tidak jadi untuk menyewakan villa tersebut. Dikarenakan ada tabung gas di villa itu yang semalam meledak. Takut itu malah membahayakan mereka semuanya. Sang pemilik pun terpaksa harus membatalkan penyewaan villa itu. Kecewa pasti, sekaligus merasa percuma, sudah jauh-jauh datang namun ternyata malah tidak bisa ditempati. Sedikit ada perselisihan antara Ale dan Rama. Rama harusnya dari awal sudah bisa memastikan semuanya tidak ada masalah. Di tengah konflik berlangsung, di sini Dacia memberi solusi agar liburan mereka tidak sia-sia. Kurang lebih 1 jam perjalanan dari tempat itu, Dacia mempunyai keluarga yang kebetulan rumahnya ada di daerah sekitaran pegunungan. Ya walaupun tempatnya tidak senyaman dan sebagus villa, tapi setidaknya suasana pegunungannya masih dapatlah. Dacia juga sudah lama tak pernah bertemu dengan keluarganya lagi di sana. Namun tak diduga, respon dari teman-teman yang mendengar itu pun disambut gembira dan antusias. Pastinya itu adalah solusi terbaik. Setidaknya liburan mereka tidak percuma, apalagi mereka juga tidak harus bayar. Dacia lalu mencoba menelepon Mario, saudaranya yang tinggal di sana. Setelah memastikan semuanya aman, mereka pun langsung menuju ke rumah keluarga Dacia. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai. Rumah yang cukup besar namun terlihat sedikit menyeramkan. Tak lama kemudian, Mario pemennya itu datang menghampiri. Namun saat itu Dacia melihat ke arah sebuah tempat yang membuat Dacia seperti ada dorongan ingin terus melihat ke arah tempat tersebut. Mario lalu mengatakan kalau mereka tidak boleh masuk ke sana karena itu adalah tempat sakral yang terlarang dan tidak sembarangan orang boleh memasukinya. Mereka pun dibawa masuk ke dalam dan melihat semua ruangan yang ada. Ternyata rumah itu adalah sebuah rumah kosong. Tapi walaupun tidak ditempati, Mario selalu merawatnya dengan baik. Setelah memperlihatkan semua ruangan yang ada, lalu Mario pun memberikan kunci dan meninggalkan mereka di sana. Tujuan utama mereka sebenarnya bukan hanya sekedar healing saja guys, tapi ingin mendapatkan kesenangan tanpa ada satu orang pun yang mengganggu kesenangan mereka dan pesta mereka pada malam itu. Ale yang sudah mabuk berat malah mencari masalah dan membuat Dacia cemburu dengan permainan konyol memutar botol dan jika yang menang bebas mencium siapa saja. Karena tak tahan, Dacia pun lalu keluar. Namun di luar, di halaman rumah itu, dia mendengar ada suara bisikan yang mengajak Dacia untuk masuk.
Tanpa rasa takut, Dasya melihat ke area sekitar. Terlihat ada sebuah pintu pagar yang terbuka dengan sendirinya. Seperti ada dorongan kuat yang memaksa dia untuk masuk. Dasya seperti terkena hipnotis, digiring menuju ke arah sumber suara. Ada sebuah ruangan kecil tapi dihalangi jeruji besi. Dan di dalam ruangan itu, dia menemukan ada sebuah boneka yang tergeletak. Boneka lusuh dengan ekspresi menyeramkan. Suara-suara itu masih terus saja berbisik dan mensugesti pikiran Dasya, mengajak Dasya untuk membunuh mereka. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba Dasya seperti orang kerasukan. Dia bisa menari dengan sendirinya. Dan sampai pada akhirnya Dasya pun terjatuh. Di dalam mereka masih melanjutkan pesta, bahkan Ale pun tidak mempedulikan Dasya ada di mana. Dasya terbangun dengan sendirinya, seperti orang kebingungan kenapa dia sudah berada di sana. Setelah kembali masuk, di sini Dasya mulai merasakan adanya keanehan. Bisikan itu masih saja terdengar dan menyuruh Dasya untuk melihat ke arah belakang. Lalu tiba-tiba bonekanya kini sudah berada di sana, bahkan bisa bergerak dengan sendirinya. Dasya lalu membangunkan Ale untuk memperlihatkan yang terjadi soal adanya boneka aneh. Setelah Ale dan Dasya mencoba melihat kembali, namun di sana tidak ada apa-apa. Ale menganggap Dasya hanya mengada-ngada saja. Di keesokan paginya, penampakan boneka itu terus saja meneror Dasya. Dan kini dia diarahkan ke halaman itu lagi. Dan saat Dasya kembali, tiba-tiba bonekanya kini sudah ada di atas kursi. Saat itu Alice datang, lalu dia mencoba memberitahukan kepada Alice kalau ada boneka aneh di atas kursi. Tapi Alice yang melihatnya pun tidak ada apa-apa di sana. Dasya dibuat kebingungan oleh penglihatan dia sendiri. Semenjak keanehan yang terjadi kepadanya, Dasya seperti tidak bergairah. Dia lebih banyak berdiam diri. Sudah bukan liburan yang menyenangkan untuk Dasya. Kemanapun dia pergi, boneka aneh itu terus saja mengikutinya. Mereka yang mendengar Dasya selalu melihat boneka aneh, justru malah membuat teman-temannya kebingungan. Mereka sama sekali tidak melihat adanya boneka di rumah itu. Ale dan Rama membiarkan Alice menemani Dasya di kamar. Tak lama kemudian, boneka itu kini menampakkan diri kembali. Tapi anehnya di sini Dasya sudah tidak merasa ketakutan lagi. Bahkan dia kini yang bertingkah aneh. Dasya sudah dirasuki oleh iblis dan mencoba mempengaruhi pikiran Alice. Alice diminta membiarkan tubuhnya untuk dirasuki oleh iblis. Dan perlahan Alice pun mulai bertingkah aneh sekarang. Di malam hari, Ale dan Rama belum tersadar kalau kekasih mereka yang kini sudah kerasukan iblis. Bahkan penampakan boneka itu kini terjadi kepada Alice. Yang awalnya Ale tidak ada kecurigaan sama sekali soal apa yang terjadi kepada Dasya. Kini dia mulai merasa ada yang aneh. Ale pun iseng-iseng malah masuk ke halaman rumah yang terlarang itu. Begitu terkagetnya Ale yang menemukan banyak kertas koran dan ada sebuah kertas dengan berukuran besar yang berisikan sebuah mantra-mantra yang ditulis oleh Dara. Dia lalu membawanya dan perlihatkan kepada Rama. Dari informasi yang Ale temukan, kalau ternyata rumah yang mereka tempati sekarang adalah rumah yang biasa dijadikan ritual pengorbanan para gadis. Di sini Ale percaya keanehan yang terjadi kepada Dasya. Soal dia yang melihat boneka itu mungkin benar adanya. Mereka pun lalu bergegas berkemas yang akan pergi dari sana di malam itu juga. Dan saat mereka yang akan menjemput Alice dan Dasya, terdengar ada suara nyanyian di luar sana. Dan terlihat kini ada 3 wanita berbaju putih dalam sebuah lingkaran. 2 di antaranya adalah Dasya dan Alice. Namun ada 1 wanita yang tidak mereka kenali. Penasaran dengan apa yang sedang mereka lakukan di sana, Rama dan Ale mencoba mendekatinya. Ale mencoba memanggil Dasya, dan tiba-tiba mereka bertiga melihat ke arah Ale dan Rama dengan wajahnya yang buruk.
Rama yang terakhir akan masuk, pintu itu malah tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Mereka seperti sengaja dipisahkan. Rama mencari pintu lain untuk kembali masuk. Di dalam, Ale melihat ada beberapa tangan merayap di balik pintu itu. Ale pun dagdikduk, takut, sekaligus kalap. Tak lama kemudian, kuntilanak itu menampakkan diri melihat ke arah Ale. Ale kabur berpindah ke ruangan yang lain. Sementara Rama kini malah terjebak di dalam sebuah gudang. Ririwa itu kini mulai menghantui Rama. Karena tak kuat berada di sana, Rama pun pindah ke ruangan lain. Sial, di sana dia malah bertemu dengan Kunti itu. Untung saja Kuntinya yang membelakangi Rama. Dengan napas yang diatur, mencoba untuk tidak menimbulkan kebisingan. Karena itu adalah jalan satu-satunya, dengan terpaksa Rama harus melewati si Kunti. Tapi sehati-hatinya dia berjalan, ada saja hal bodoh yang dilakukan Rama. Dan Kuntinya melihat ke arah Rama. Tak ada pilihan lain selain Rama lari dan bergegas menghampiri mobil. Bisikan itu kini terdengar dan mengajak Rama untuk masuk ke halaman terlarang itu. Rama seperti sudah tersirap oleh si gadis yang kini berubah menjadi Kunti. Tak sadar, Rama malah mendekatinya. Berpindah kepada Ale yang masih berada di dalam rumah dengan membawa sebatang kayu yang dia jadikan senjata. Setidaknya Ale ada usaha untuk bertahan. Ale punya prinsip dalam hidupnya. Lebih baik mati saat melawan daripada mati karena tertindas. Tapi saat itu Ale sudah tidak peduli lagi. Dia pun akhirnya menyerang si Kunti. Semua belum selesai, masih ada Kunti lainnya. Ternyata itu Dasya, tapi sudah bukan Dasya yang dulu lagi. Sementara Kunti tadi yang dipukuli Ale kini hidup kembali. Dengan sekali usapan tangan, wajahnya yang rusak kembali utuh sepenuhnya. Di sini pesulap merah tidak bisa membantah ini, guys. Ini beneran adalah ilmu gaib. Antara Ali dan Rama sudah terikat. Sekali boneka itu dipelintir, Ali dan Rama pun ikut melintir. Dan sekali hentakan, mereka berdua pun akhirnya tewas. Dasya dan Elis sudah menjadi bagian dari si iblis. Sejak boneka itu keluar dari kandangnya, jiwa Dasya dan Elis sudah diambil oleh iblis. Dan bertambahlah pengikut si iblis sampai pada saat itu. Di keesokan hari, Mario kembali datang ke rumah itu lagi. Namun kini sudah tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Mario melihat ke arah halaman terlarang itu. Di sana dia menemukan jejak bekas rokok dari teman-temannya Dasya. Dan tiba-tiba... Oke guys, sampai di sini dulu ya. Semoga kalian suka dan terhibur. Apa atuh pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini? Selain takut dan takut saja, tidak ada pesan moral terselip dalam film ini. Isinya cuma orang mabok yang salah tempat. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya dan bye-bye.